Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe dan tombolnya. Ada harapan nanti dia akan bertobat, dia akan berbuat baik, dia akan meninggalkan keburukan dan kejelekannya dan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali belajar tafsir Jalalain, yang mana sampailah kita pada ayat ke-11, masih mengenai sifat-sifat orang munafik. Semoga kita semua dijauhkan daripada sifat-sifat buruk ini. Jadi di sini kita perlu tahu, ya, yang Allah sebutkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek orang-orang munafik, agar kita tidak seperti ini. Ya. Jadi araftu syarra la li syarri lakin li tauqihi wa man lam ya'rifis syarra waqa'a fihi. Itu ada sebuah syair, araftu syarra, aku mengetahui keburukan, aku mempelajari keburukan, la li syarri, bukan untuk berbuat buruk. Ya, lakin li tauqihi, akan tapi untuk berjaga-jaga agar aku tidak terjerumus kepada perbuatan buruk. Wa man lam ya'rifis syarra waqa'a fihi, karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, barang siapa yang tidak mengetahui perbuatan tercela, waqa'a fihi, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan buruk dan jelek tersebut. Gak sedikit kan orang berbuat buruk, berbuat jelek. Kenapa kamu berbuat ini? Emangnya kenapa? Kan dilarang dalam agama. Oh, aneh nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya berbuat buruk. Ya, sebagaimana dahulu ada seorang abid ahli ibadah, tapi tanpa ilmu, ya cuman ilmu ibadah saja, tapi ilmu syariah dia tidak mendalami. Kemudian ini ada seorang ulama, dia berkunjung ke daerah tersebut, bertanya kepada masyarakat, ini ulama di sini di mana? Aku ingin silaturahim. Jadi kita dianjurkan apabila kita singgah di suatu tempat, tanya mana ulamanya, mana kiainya, mana habaibnya. Kita ziarah, ya, kita silaturahim untuk apa? Tabarruk. Nah, ini ulama ini ingin bertabarruk kepada orang yang dikatakan ulama, padahal cuma abid ahli ibadah. Setelah silaturahim, dia melihat ada keledai. Di luar ada kandang keledai, ada keledainya bersih. Ya, cakep. Enggak seperti umumnya keledai kotor, ini bersih, cakep. Ditanya, "Weseh, ini keledai kamu kenapa kok bersih?" Iya, "Kenapa keledai kamu bersih?" Apa kata dia? "Iya, ini keledai saya nggak pernah saya pakai untuk kerja." Loh, buat apaan keledai nggak dipakai untuk kerja? Iya, ini keledai memang nggak saya pakai kerja, selalu saya bersihkan. Kenapa? Karena ketika saya timbul syahwat, ya, timbul hasrat syahwat, maka aku tuangkan kepada keledai tersebut. Na'udzubillah min dzalik, nas'alul afiyah. Loh, astagfirullahaladzim. Itu kan perbuatan dosa. Itu dilarang dalam agama, itu dilarang. Bukankah yang dilarang dengan perempuan yang bukan mahram saja? Sama, itu juga dilarang. Jadi apa? Baik dengan wanita yang bukan mahram
baik itu kepada binatang, itu juga diharamkan dalam agama. Astagfirullahaladzim, aku nggak tahu kalau ini diharamkan. Jadi perlu kita mengetahui keburukan, kejelekan untuk berjaga-jaga agar kita tidak berbuat buruk seperti itu. Baik. Ini kemudian Allah lanjutkan surah Al-Baqarah pada ayat 11. Wa idza qila lahum. Nah, ini Allah sebut lagi nih keburukan-keburukan mereka. Kejelekan-kejelekan orang munafik nih, agar kita berjaga-jaga, agar kita tidak seperti ini. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang berkata? Ini bisa Allah, bisa Nabi, bisa juga sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka lihaulai, kepada mereka orang-orang munafikin, wala tufsidu fil ardi. Hai orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, berbuat kerusakan bagaimana? Bil kufri, dengan kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'wiki anil iman, dan menghalangi orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghalangi orang untuk berbuat baik, menghalangi orang untuk berbuat taat, menghalangi orang untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merusak di muka bumi itu bukan hanya menebang pohon, menebang hutan, menggundili hutan, bukan hanya itu. Merusak bumi bukan hanya merampas kekayaan alamnya. Ya, merusak bumi itu ada yang lebih parah daripada itu semua. Apa? Kekufuran. Dan menghalangi orang dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kekafiran. Dan menghalangi orang dari iman, menghalangi orang untuk berbuat taat, menghalangi orang untuk ibadah. Ini dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sangat besar. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu, ini orang-orang munafikun menjawab, innama nahnu muslihun. Innama adatul hasri, ini untuk pembatas. Innama nahnu muslihun. Ini kami hanya berbuat baik. Ini boro-boro merusak, kami ini berbuat baik. Justru kami yang berbuat baik. Justru kami yang berbuat bagus. Ya, walaysa ma nahnu fihi bifasad. Kami bukan orang-orang perusak. Qala Allah Ta'ala ruddan alaihim. Allah Subhanahu wa taala menolak jawaban mereka. Apa? Ala litanbih. Ini untuk peringatan. Ala ini untuk peringatan. Ingat ya. Ingat ya. Ini untuk peringatan. Ingat ya. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ai bidzalik. Ingat, sesungguhnya mereka humul mufsidun. Ini mereka orang-orang munafikun, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak merasa. Bidzalik, dengan perbuatan itu. Dia udah berbuat rusak, dia udah berbuat buruk, dia sudah berbuat jelek, dia sudah berbuat tercela, tapi nggak merasa kalau dia berbuat buruk. Ini sampai-sampai Allah bantah klaim mereka, yang mana mereka menyatakan kami ini bukan perusak. Justru perbuatan kami semata-mata untuk kebaikan. Perbuatan kami justru berbuat baik, bukan perusak. Allah bantah ucapan mereka dengan 4 kata. Ya, dengan 4 kata. Yang mana ini untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan. Ala, ini litanbih. Ingat ya. Ingat nih. Ala litanbih. Pertama pakai ala. Ala. Kemudian apa? Habis ala, setelah itu wa inna ala innahum. Sesungguhnya mereka. Ini apa? Litaukid, untuk menguatkan. Ingat ya. Sesungguhnya mereka benar-benar. Oh, nggak sembarangan lagi. Benar-benar. Ini 2 udah. Kemudian apa? Ditambah lagi dengan dhamirul fasl. Hum. Padahal kan udah innahum. Innahum cukup. Ini pakai humu. Innahum humul.
Innahum hum. Tambah lagi tuh domir fasl. Tambah dikuatkan sesungguhnya mereka tuh apa? Al-mufsidun, perusak. Mufsidunnya apa? Pakai ta'riful khabar. Pakai alif lam lagi. Jadi empat penekanan di sini. Ala, kemudian inna, setelah itu hum, setelah itu apa? Alif lam. Ya. Padahal cukup sebetulnya dengan hum mufsidun, ya. Hum mufsidun, mereka perusak. Tapi tidak. Allah benar-benar menyatakan, ingat, sesungguhnya mereka benar-benar perusak di muka bumi. Ya Allah. Jadi kekafiran, menghalangi orang dari iman, menghalangi orang untuk berbuat baik, menghalangi orang untuk berbuat taat, itu adalah perbuatan-perbuatan orang munafik yang benar-benar merusak muka bumi, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apa? Mereka tidak merasa. Mereka tidak sadar. Ya Allah. Ini yang repot ini. Ya. Kalau ada orang berbuat salah, dia sadar dirinya salah, maka dia ada harapan untuk berhenti. Ada orang berbuat maksiat, ada orang berbuat alfa, ya. Kemudian dia sadar dirinya salah. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku sudah berbuat dosa. Dia sadar kesalahannya. Ada harapan nanti dia akan bertobat. Dia akan berbuat baik. Dia akan meninggalkan keburukan dan kejelekannya dan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tapi kalau ada orang berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak terpuji, namun dia tidak sadar dirinya salah, dia tidak sadar dirinya berdosa, maka bagaimana mungkin ini orang akan berubah? Ya, ada orang salah, nggak sadar dirinya salah. Bahkan diingetin, ente kok begitu, ente salah. Apaan ini, bener ini. Ayo, gimana mau berubah orang yang begitu? Ya, bagaimana mungkin orang seperti itu akan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Ya, maka beruntunglah orang. Ya, setelah dia berbuat salah, dia sadar akan kesalahannya. Kemudian dia beristighfar, bertobat, memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merugilah orang yang setelah berbuat dosa dan salah, dia lupa akan kesalahannya. Dia lupa akan maksiatnya. Bahkan merasa itu semua bukan maksiat dan perbuatan dosa. Sehingga dia akan terus-menerus berbuat dosa demi dosa, maksiat demi maksiat. Hingga kapan? Hingga datang ajal menjumpainya, dia masih dalam perbuatan dosa dan maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ya. Jadi apa? Nih, sifat buruk orang-orang munafik. Dia berbuat salah, berbuat rusak, berbuat buruk, nggak sadar dirinya salah. Ya. Yang begini, ya parah yang begini. Kemudian apa? Allah lanjutkan, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang berkata? Ya, wa huwa naibul fa'il. Wa idza qila lahum aminu, berimanlah kalian semua. Wa huwa naibul fa'il. Wa fa'il al-qaul qil Allah wa qil an-nabi wa ashabuh. Ya, sama tadi ya. Siapa yang berkata ini? Ya. Yang berkata bisa Allah, bisa Nabi dan para sahabatnya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Orang-orang munafikin. Ya. Aminu, berimanlah kalian semua kama amanan nasu, sebagaimana berimannya manusia. An-nas ini apa? Jamak daripada insan. Berimanlah kalian semua sebagaimana berimannya manusia. Siapa? Ashabun Nabi. Yang dimaksud di sini ada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ini sahabat-sahabat Nabi contoh bagi kita. Ya. Sahabat-sahabat Nabi ini panutan bagi kita. Hingga apa? Allah sebut dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka itu contoh. Jadi kalian semua ini kalau mau beriman, mau beragama, mau berakidah, mau memahami syariah, ikuti pemahaman ibadah daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah celakanya itu ada ya sebuah golongan yang benci terhadap sahabat Nabi. Ya, kan ada golongan benci terhadap sahabat Nabi. Ya, mereka cinta kepada ahlul bait, dusta itu. Cinta kepada ahlul bait tapi benci sama sahabat Nabi.
Ada lagi kelompok yang cinta sama sahabat Nabi tapi benci ahlul bait. Ini dua-duanya kalba'roh, seperti kotoran onta, kotoran sapi. Kotoran sapi, kotoran onta dibelah dua. Ya, dibelah dua. Maksudnya apa? Akidah mereka sama-sama kotor. Ya, sama-sama akidah kebencian. Yang satu membenci sahabat Nabi, yang satu membenci ahlul bait Nabi. Nah, sedang kita nih ahlus sunnah wal jamaah. Ajaran kita tidak ada ajaran kebencian. Yang ada ajaran cinta. Cinta ahlul bait Nabi, para habaib, cucu keturunan Nabi, dan cinta kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau nggak ngikut sahabat, ikut siapa lagi? Ya, ini sekarang ada orang yang paling merasa lebih hebat dibanding sahabat-sahabat Nabi. Ya Allah, siapa dia? Itu sahabat-sahabat Nabi, murid terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sahabat-sahabat Nabi dianggap semua kafir, sahabat-sahabat Nabi dianggap semua buruk, berarti Nabi gagal dong dalam mendidik. Ente lebih pintar gitu dalam mendidik, lebih pintar jadi guru? Nggak ada. Di dunia ini yang lebih hebat mendidik dibanding Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka murid-murid terbaik Nabi, dan Nabi sukses mendidik mereka sebagai contoh bagi kita semua, Bahkan apabila terjadi perselisihan, Nabi besar Muhammad mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengikuti sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, jangan kurang ajar sama sahabat Nabi. Apa jasa kita terhadap Islam? Jasa ente apa? Ya, apa pembelaan kita terhadap agama? Itu sahabat Nabi. Ya Allah, jasa mereka luar biasa. Mereka korbankan harta mereka, bahkan nyawa mereka untuk membela agama, untuk membela, melindungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa kita? Kok berani-beraninya mencaci sahabat Nabi? Ya, apa perjuangan kita untuk Nabi? Ya Allah, jadi jangan kurang ajar sama sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini Allah mengatakan, berimanlah kalian semua sebagaimana imannya para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pakai apa? Pakai an-nas, pakai alif lam. Ini kalau alif lam di sini untuk menunjukkan alil kamal, menunjukkan kata sempurna, ai an-nasul kamilun. Ya, ikutilah, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia sempurna. Siapa? Tuh, sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat hebat, manusia-manusia hebat, manusia-manusia luar biasa, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi dan bersama sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Nah, apa jalan mereka? Kalau dikatakan, ayo ente berimanlah sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, siapa? Al-munafiqun anu'minu kama amanas sufaha'u. Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Ya Allah. Ay al-juhal. Ya. Kalau dikatakan berimanlah kalian semua sebagaimana berimannya manusia-manusia sempurna. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Al-juhal. Ya Allah. Ini mereka katakan, tuh sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan lain sebagainya yang beriman kepada Nabi itu adalah orang-orang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, ai la naf'alu ka fi'lihim. Kami tidak akan berbuat sebagaimana perbuatan mereka yang bodoh. Ya Allah, ini benar-benar kurang ajar. Kemudian apa? Wa qala ta'ala ruddan alaihim. Allah tidak tinggal diam. Ya, ini manusia-manusia terbaik dihina, manusia-manusia terbaik dicaci, manusia-manusia terbaik dikarenakan mengikuti manusia terbaik dikatakan bodoh. Allah tidak tinggal diam. Allah yang membalas, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala, ingatlah tadi itu ya. Tadi li taukid ala. Kemudian inna, ini taukid lagi, taukid yang kedua. Ala innahum, hum lagi. Udah innahum, hum lagi. Padahal cukup kan hum mufsidun, ya, yang merusak mereka. Tapi enggak.
Allah pakai taukid. Ya, ala pertama litanbi, kemudian inna litaukid, kemudian hum ya untuk litaukid lagi. Kenapa? Alif lam dikata as-sufaha. Ini 4 pakai kata taukid. Ingatlah sesungguhnya mereka benar-benar as-sufaha. Yang bodoh itu mereka. Yang bodoh bukan sahabat-sahabat Nabi. Yang bodoh bukan orang-orang pengikut Nabi. Yang bodoh bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tapi yang bodoh siapa? Mereka orang-orang munafik. Ya, walakin la ya'lamun dzalika. Akan tapi mereka tidak mengetahui akan kebodohan mereka. Mereka bodoh, tapi mereka tidak merasa bodoh. Ya Allah. Jadi ini manusia ini macam-macam ya. Itu disebutkan dalam Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali ya, di jilid 1 itu Syekh Khalil bin Ahmad berkata ar-rijal arba'atun. Itu manusia terbagi menjadi 4 golongan. Kita lihat nih, kita termasuk golongan yang mana nih? Ya. Kita lihat, kita termasuk golongan yang mana? Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Yang pertama adalah rajulun yadri, orang yang mengetahui. Syukran. Minum kopi dulu. Yang pertama, rajulun yadri, orang yang mengetahui. Wa yadri annahu yadri, dan dia sadar, dia tahu. Ini ada orang alim, orang pintar, ahli agama, dan dia sadar dirinya ngerti. Ya, ini kalau ada orang yang seperti itu, ya ada orang alim, dia sadar bahwasanya dia alim, dia taat, dia ahli ibadah, akhlaknya bagus, dia amalkan pengetahuannya, dia amalkan Al-Quran dan hadis. Ada orang alim seperti itu, apa? Fattabi'uhu, ikuti. Itu orang alim namanya, ikuti. Jadi kalau, tapi ada yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Fadzalika ghafilun fantabihuhu. Ada yang kedua, rajulun yadri, seorang mengetahui, dia ngerti Al-Qur'an, dia ngerti hadis, dia ngerti syariah, wala yadri annahu yadri, tapi dia nggak sadar kalau dirinya tuh ngerti, paham kitab, paham Quran hadis, ya, dia santri dan lain sebagainya, tapi nggak pernah ke masjid. Tapi nggak pernah ibadah, bahkan kesehariannya nggak bagus, padahal dia ngerti agama. Fadzalika ghafilun, itu orang lalai. Ya, dalam teks lain, fadzalika naimun, itu orang lagi tidur. Dalam ada yang ketiga gimana? Fantabihuhu, ingetin, ente santri, ente ngerti agama, ente ngerti Quran hadis, ayo dong ke masjid, ayo dong, ya. Jadi contoh bagi kita semua. Ayo ente sadar, ente harus kembali ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lagi begitu jangan diikutin. Ya, lagi mabuk ente ikutin. Lagi tidur bangunin dia, ya. Terus yang ketiga, warajulun la yadri. Lelaki yang enggak ngerti. Dia enggak ngerti ilmu, enggak ngerti syariah. Wa yadri annahu la yadri, tapi dia sadar, dia enggak ngerti. Ya, dia nggak paham agama, dia nggak paham syariah, dia sadar dirinya nggak ngerti. Ya, fadzalika mustarsyidun. Ya, maka dia adalah apa? Dia bukan orang bodoh, tapi apa? Mustarsyidun, orang yang sedang mencari petunjuk, yang begitu bimbing dia, ajari dia. Dia bukan orang bodoh dia. Ya, dia nggak ngerti, dia paham, dia nggak ngerti. Berarti apa? Orang yang sedang mencari petunjuk, bimbing dia, ajari dia agar dia mengerti agama. Nah, yang keempat nih, semoga kita tidak termasuk kelompok yang ini, apa? Warajulun la yadri, seorang yang nggak ngerti agama, nggak paham syariah, wala yadri annahu la yadri, tapi dia nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti, udah nggak ngerti agama, bodoh tentang syariah, bahkan baca Quran pun tidak lancar, komentar mengenai agama, ya. Membahas agama. Nah, yang seperti ini, fadzalika jahilun, dia adalah orang bodoh. Ya, maka apa? Orang yang seperti ini jauhi.
jangan dekat-dekat. Ini sama nih sifatnya orang munafik. Dia bodoh. Dia nggak ngerti. Ya, perbuatannya itu salah. Tapi dia merasa dirinya benar. Bahkan dia mengatakan orang-orang benar itu adalah orang-orang bodoh. Ya, Allah sanggah mereka semua. Sesungguhnya yang bodoh adalah mereka. Allah sebut mereka as-sufaha. Allah sebut mereka dengan kata-kata bodoh. Bayangkan. Ya, Allah menyebut mereka dengan kata-kata bodoh. Disebut bodoh mereka. Kenapa? Samallahul munafiqina sufaha. Allah namakan orang-orang munafik sebagai orang-orang bodoh. Li'annahum kanu inda anfusim uqala ru'usa. Padahal mereka itu orang-orang cerdas. Mereka pemimpin, mereka tokoh. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pimpinan. Mereka tokoh. Ya, mereka orang-orang cerdas. Ya, mereka orang-orang intelek. Mereka orang terpelajar. Tapi kenapa kok dikatakan bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal mereka tokoh, mereka pimpinan. Kenapa dikatakan bodoh? Fakul libadzalika alaihim wasamahum sufaha. Ya Allah, rubah. Ya, karena mereka tidak menggunakan akalnya. Mereka tidak menggunakan kecerdasannya. Maka Allah sebut mereka adalah orang-orang bodoh. Nih, banyak kan sekarang nih, orang-orang liberal sekarang ya. Ya, titelnya berderet. Titelnya berderet. Kuliahnya sampai kemana? Ya, kuliahnya nyari ilmu agama kemana? Nyari ilmu agama ke Chicago. Nyari ilmu agama ke Amerika. Nyari ilmu agama kemana? Ke Jerman. Yang salah sambung ini. Belajar Quran, belajar hadis sama siapa? Sama orang-orang kafir. Yang ngajarin tafsir ateis. Yang ngajarin hadis non muslim. Gimana mau benar? Belajar Islam dari musuh Islam. Belajar sejarah dari musuh Islam. Ya tentu disesatkan. Tapi mereka menyangka mereka orang-orang cerdas. Ya, justru mereka berkata itu orang yang nggak mau ikut Natalan tuh orang bodoh, orang kolot. Ya, kurang baca itu. Ya, kita kan nggak mau nyebut mengucapkan selamat Natal. Ini dikatakan orang bodoh itu. Yang nggak ikut Natalan di gereja, ya. Dan mereka ikut Natalan di gereja, bahkan ada yang main hadro di gereja, ya. Ada yang membawa salib sambil membaca sholawat di gereja. Itu dikatakan orang pintar itu. Oh itu orang-orang bodoh. Ya Allah. Ya. Semoga kita semua terjaga daripada kesesatan demi kesesatan. Amin. Allahumma amin. Nah, ini mereka berkata, katanya mereka munafik. Ya. Kok itu berani? Mereka berkata, berimanlah kalian sebagaimana berimannya sahabat-sahabat Nabi. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Nah, ini mereka mengucapkan itu bukan terang-terangan. Kan munafik kan, sekali lagi munafik apa? Di lisan mengatakan A, di hati mengatakan lain. Di lisan mengatakan beriman, di hati lain. Nah, ini dia kok terang-terangan nih munafik? Enggak, dia enggak terang-terangan. Dia berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Mereka mengatakan ini fima bainahum, di antara kelompok mereka. Ya. Di hadapan sesama mereka, di hadapan sesama orang-orang munafikin, mereka berkata, masa kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Itu orang-orang bodoh itu. Ya, yang percaya sama Nabi besar itu orang-orang bodoh. Orang-orang nggak paham, orang-orang nggak ngerti. Masa kita ngikutin mereka? Ya. Jadi mereka mengatakan itu semua di belakang Nabi besar Muhammad dan di belakang sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa falau qalu dzalika jiharan lidhahri kufrihim wa qutilu. Ya, kalau mereka mengatakan terang-terangan di hadapan sahabat Nabi, udah dibunuh mereka. Ya. Oh, kami mau beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi mengatakan yang beriman kepada Nabi orang-orang bodoh, udah dibunuh sama sahabat Nabi. Udah dipenggal kalau mengatakan terang-terangan seperti itu. Ya, mereka mengatakan hal itu di belakang Nabi besar Muhammad dan di belakang sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka mengatakan sahabat-sahabat Nabi yang beriman itu bodoh. Ya, fa inna sahabata anfaqu amwalahum fi sabilillahi hatta taqaru wa tahmalul masyaqa fasammuhum sufaha'a lidzalik. Ya Allah. Kenapa sahabat-sahabat Nabi dikatakan bodoh? Dikarenakan sahabat-sahabat Nabi itu menginfakkan
menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah hingga mereka kafir, hingga mereka fakir. Maaf. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu yang kaya-kaya menginfakkan hartanya hingga mereka fakir. Sampai habis hartanya. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab diinfakkan hartanya. Sayyidina Utsman bin Affan, itu mereka sahabat Nabi kalau udah infak nggak takut miskin. Siti Khadijah, lihat. Ya, yang mana haulnya ya? Sekarang ini haulnya. Siti Khadijah, hartanya semua habis untuk dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai mereka miskin, sampai mereka fakir. Dan rela hidup sulit, hidup susah demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan bahwasanya itu semua adalah perbuatan bodoh. Sekali-kali tidak. Lihat janji Allah untuk Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah apa? Dijanjikan apa? Dibuatkan rumah dari emas yang sangat besar, yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Ya, tidak ada kebisingan. Kita hidup di Plumpang loh, berisik. Tengah malam pun ada orang yang teriak. Ya Allah, dijanjikan Siti Khadijah rumah yang sangat besar bak istana. Ya, yang terbuat dari emas dan perak dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Lihat sahabat-sahabat Nabi yang menginfakkan harta mereka hingga mereka fakir. Apakah hidup mereka susah? Tidak. Setelah itu Allah gantikan dengan harta yang berlipat-lipat ganda. Ya, harta yang barokah yang membuat hidup mereka tenang dan tentram. Justru itu orang-orang munafik yang hidupnya tidak tenang. Ya, kenapa? Dikarenakan mereka apa? Mereka takut kebohongan mereka itu terbongkar. Ya Allah. Ya. Baik, ini udah berapa menit? 30 menit. Setengah jam ya, gak berasa. Baik, insyaallah dan kita lanjutkan ini ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua ini tidak mengikuti orang-orang munafik. Yang mana orang munafik itu suka berbohong, mereka berbuat salah tapi mereka tidak sadar dirinya salah. Mereka berbuat bodoh, mereka tidak sadar dirinya bodoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga kita semua bisa mengikuti manusia-manusia terbaik, yaitu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Baik, cukup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.